Selamat siang Pak Dosen, perkenalkan nama saya Holly Novelina Linggiwangsa-Winata dengan NIM D1B1234421. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu mengenai tentang standarisasi. Yang kita ketahui pada minggu lalu bahwa standarisasi merupakan serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu artian memenuhi syarat standar kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Pada minggu lalu bahwa dijelaskan bahwa standarisasi mencakup ada 3, yaitu standarisasi kimia, biologi, dan farmasi. Standarisasi kimia itu ada 2. Yang pertama bebas dari kimia logam, dan yang kedua bebas dari kimia non-logam. Sedangkan standarisasi biologi itu adalah bentuk dan ukuran dari rajangan simplisia yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Sedangkan untuk standarisasi farmasi itu ada 2 juga, ada standarisasi organoleptis seperti bau, warna, ciri khas dari tanaman tersebut. Sedangkan yang kedua ada juga standarisasi waktu disolusinya. Pada tugas pertama ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi kimia. Untuk jurnal yang saya ambil mengenai tentang standarisasi spesifik dan non-spesifik simplisia dan ekstrak etanol 96% rimpang kunyit atau Curcuma domestica Val. Kunyit atau Curcuma domestica Val merupakan tanaman yang termasuk dalam famili Zingiberaceae. Kunyit juga sering digunakan sebagai obat tradisional seperti menyembuhkan luka, antibakteri, mengurangi motilitas usus, menghilangkan bau badan, obat demam, obat mencret, obat sesak nafas, dan sebagainya. Standarisasi dilakukan untuk menjamin mutu bahan obat tradisional dan persyaratan terhadap reprodusibilitas terhadap kualitas farmaseutika maupun terapik. Rimpang kunyit mengandung minyak atsiri yang di dalamnya terdapat phelandren, sineol, borneol, zingiberin, tirmeron. Dan juga rimpang kunyit mengandung demetoksikurkumin dan bis-demetoksikurkumin. Rimpang kunyit sendiri memiliki kandungan kimia yaitu warna kuning yang disebut kurkuminoid. Kurkuminoid sendiri itu bersifat sebagai antioksidan, di mana dapat mencegah kerusakan sel-sel yang diakibatkan oleh radikal bebas. Selain itu, kurkuminoid juga dapat menjadi antiinflamasi. Standarisasi terdiri dari proses analisis kimiawi yang mengacu pada data farmakologis serta analis fisika dan mikrobiologinya. Pada penelitian ini digunakan ekstrak etanol rimpang kunyit untuk distandarisasi dengan menggunakan parameter susut pengeringan, penetapan kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, dan screening fitokimia. Screening fitokimia sendiri itu untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol rimpang kunyit. Pada tabel 1 dan 2 dilakukan pengamatan makroskopis dan mikroskopis dari simplisia rimpang kunyit. Telah sesuai dengan karakteristik organoleptis dan mikroskopis dari simplisia Curcuma domestica tersebut, yang tertuang dalam Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau FHI. Pada uji kadar abu total didapatkan kadar abu total sebesar 5,42%, di mana persyaratannya adalah kurang dari 8,5%. Pada uji abu tidak larut asam didapatkan 0,69%, di mana persyaratannya adalah kurang dari 0,9%. Untuk kadar sari larut air didapatkan 15,2% dan larut etanol 49,4%, di mana persyaratan kadar sari larut air simplisia rimpang kunyit tidak kurang dari 11,5% dan larut etanol tidak kurang dari 11,4%. Untuk susut pengeringan didapatkan 10,7% dan standarnya itu tidak lebih dari 12%. Pada standarisasi simplisia didapatkan bahwa serbuk simplisia rimpang kunyit memenuhi persyaratan. Pada jurnal ini standarisasi kimianya kan ada 2 tadi, standarisasi kimia bebas logam dan standarisasi kimia bebas non logam. Untuk kimia yang standarisasi kimia bebas logam itu yang artinya apakah dalam sampel ekstrak rimpang kunyit ini mengandung unsur logam seperti timbal, Pb, arsen, merkuri, dan sebagainya. Saya simpulkan bahwa dalam sampel ini tidak terdapat kandungan logam apapun, seperti yang tadi saya bilang Pb, As, merkuri, dan sebagainya. Sedangkan untuk standarisasi kimia bebas non-logam, maksudnya adalah sampel ekstrak rimpang kunyit terdapat unsur kimia non-logam seperti NaOH, HCl, dan sebagainya. Pada jurnal ini terdapat pelarut seperti kloroform, etanol 95%, etanol 96%, dan beberapa reagen seperti reagen FeCl3, reagen asam asetat hidrat, anhidrat, dan H2SO4. Pada jurnal ini, beberapa prosedur memakai pelarut etanol dan reagennya. Kadar sari larut air memakai pelarut kloroform. Kadar sari larut etanol, pembuatan, ekstrak, dan screening fitokimianya.
Sekian dan terima kasih.